Pernahkah Anda melihat ruangan seperti ini, penuh dengan layar berkedip, angka-angka yang bergerak cepat, dan para trader yang fokus? Di balik hiruk-pikuk ini, ada satu kunci penting yang membedakan trader sukses dari yang lainnya. Dan itu bukanlah strategi trading yang rumit. Selamat datang kembali di channel Traderku. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang krusial, tapi seringkali dianggap remeh. Manajemen risiko. Mungkin Anda pernah mendengar berbagai macam template manajemen risiko di luar sana. Tapi tahukah Anda, mengapa sebenarnya setiap trader itu unik? Dan pendekatan manajemen risikonya pun seharusnya begitu? Ya, Anda tidak salah dengar. Manajemen risiko itu personal, bukan sekadar angka atau persentase tetap yang berlaku untuk semua orang. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengapa kerangka manajemen risiko Anda harus dipersonalisasi. Kita akan sama-sama belajar bagaimana faktor-faktor seperti psikologi trading Anda, modal yang Anda miliki, gaya trading yang Anda kuasai, pengalaman Anda di pasar, hingga cara Anda merancang kerangka risiko yang benar-benar sesuai dengan diri Anda. Jadi, jika Anda seorang trader yang ingin trading dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan tentunya lebih berkelanjutan, pastikan Anda tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya dari kami. Siap untuk menyelami dunia manajemen risiko yang personal? Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah kita paham bahwa manajemen risiko itu personal, sekarang mari kita bedah satu persatu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen risiko? Sebagian besar orang mungkin hanya menganggapnya sebatas rumus matematika untuk menentukan di mana harus meletakkan stop loss atau seberapa besar posisi yang bisa dibuka. Itu tidak salah, tapi itu hanyalah permukaannya. Manajemen risiko itu jauh lebih dalam dari sekadar angka. Poin pertama, manajemen risiko adalah tentang perlindungan modal. Ini adalah benteng pertahanan Anda dari rangkaian kerugian yang tak terhindarkan. Trading bukan tentang menang setiap saat, tapi tentang bertahan dan tetap bermain bahkan ketika pasar sedang tidak bersahabat. Dengan manajemen risiko yang baik, satu atau dua kali kerugian tidak akan membuat Anda bangkrut. Kedua, dan ini yang paling sering diabaikan, manajemen risiko adalah tentang mengelola stres dan kapasitas emosional Anda. Bayangkan, apa yang terjadi saat Anda menempatkan modal terlalu besar pada satu trading? Jantung Anda pasti berdebar kencang setiap kali melihat pergerakan harga. Manajemen risiko membantu Anda menentukan batas yang membuat Anda tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak membuat keputusan impulsif karena takut atau serakah. Ketiga, manajemen risiko adalah alat untuk menyesuaikan strategi dengan tujuan keuangan Anda. Apakah Anda ingin mendapatkan penghasilan bulanan yang stabil? Ataukah Anda sedang menargetkan pertumbuhan modal jangka panjang? Kerangka risiko Anda harus selaras dengan tujuan tersebut. Seorang trader yang menargetkan pertumbuhan cepat tentu akan memiliki profil risiko yang berbeda dengan trader yang ingin mendapatkan penghasilan pasif. Jadi, bisa dibilang, semua poin ini mengarah pada satu tujuan akhir, menjaga konsistensi dan kelangsungan trading jangka panjang. Ingat, di dunia trading, hidup lebih lama jauh lebih penting daripada sukses dalam satu trading. Sekarang, kita sudah tahu kalau manajemen risiko itu lebih dari sekadar angka, dan itu sangat penting. Tapi, bagaimana cara kita mempersonalisasinya? Jawabannya ada pada profil diri Anda sendiri sebagai seorang trader. Poin pertama yang harus Anda pikirkan adalah tujuan finansial Anda. Setiap orang punya tujuan yang berbeda, kan? Ada yang trading untuk mendapatkan pendapatan bulanan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang fokus pada pertumbuhan modal jangka panjang, di mana profitnya tidak ditarik, melainkan terus diinvestasikan kembali. Dan ada pula yang prioritas utamanya adalah preservasi modal, alias menjaga modal yang sudah ada agar tidak terkikis. Tujuan inilah yang akan menentukan seberapa agresif atau konservatif strategi trading dan manajemen risiko Anda. Selanjutnya, pikirkan tentang waktu yang tersedia untuk trading.
Apakah Anda seorang trader penuh waktu yang bisa memantau pasar setiap jam? Atau Anda adalah trader sampingan yang hanya bisa trading setelah pulang kerja atau di akhir pekan? Perbedaan ini sangat krusial. Trader penuh waktu mungkin bisa menggunakan strategi yang membutuhkan pemantauan intensif, sementara trader sampingan harus memilih strategi yang lebih longgar, seperti swing trading, yang tidak mengharuskan mereka terus-menerus di depan layar. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah keterbukaan Anda terhadap volatilitas. Ini adalah faktor psikologis yang sangat personal. Ada beberapa trader yang merasa nyaman melihat harga naik turun drastis, alias drawdown sementara. Mereka tidak panik dan bisa tetap tenang. Tapi, ada banyak juga yang merasa sangat tidak nyaman dengan volatilitas. Dan pergerakan kecil saja bisa membuat mereka stres. Tingkat kenyamanan inilah yang seharusnya memengaruhi ukuran posisi Anda. Jika Anda tidak nyaman dengan risiko tinggi, jangan paksakan diri untuk mengambil posisi besar. Jadi, sebelum Anda mulai mencari rumus manajemen risiko yang sempurna, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apa tujuan finansial saya? Seberapa banyak waktu yang saya miliki? Dan seberapa besar toleransi saya terhadap risiko? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah fondasi dari manajemen risiko yang paling efektif, yaitu manajemen risiko yang benar-benar cocok untuk Anda. Setelah kita membahas profil eksternal seperti tujuan dan waktu, sekarang kita akan masuk ke inti dari manajemen risiko yang personal, psikologi, dan toleransi risiko pribadi Anda. Inilah yang paling sulit untuk diukur, tapi paling krusial. Toleransi risiko bukanlah sesuatu yang bisa kita tentukan hanya dengan angka. Itu adalah hasil dari pengalaman, kondisi hidup, dan kepribadian Anda. Mari kita jujur. Bagaimana reaksi Anda saat mengalami kerugian? Apakah Anda cenderung freeze atau membeko? Tidak bisa berbuat apa-apa, berharap harga akan kembali, atau malah Anda terdorong untuk melakukan revenge trading, yaitu membuka posisi baru dengan volume lebih besar untuk membalas dendam? Atau sebaliknya, Anda adalah tipe yang bisa cut loss cepat tanpa ragu. Reaksi-reaksi ini adalah cerminan dari toleransi risiko Anda yang sebenarnya. Kedua, seberapa kuat kemampuan Anda menahan posisi saat pasar volatil? Volatilitas adalah bagian tak terpisahkan dari pasar. Saat grafik naik turun tajam, apakah Anda tetap tenang dan percaya pada analisis Anda? Atau malah panik dan terdorong untuk menutup posisi karena takut? Kemampuan menahan tekanan psikologis ini sangat menentukan seberapa besar risiko yang bisa Anda ambil. Dan yang ketiga, pertimbangkan kebutuhan likuiditas untuk pengeluaran sehari-hari Anda. Trading yang ideal adalah menggunakan uang dingin, uang yang Anda relakan untuk hilang. Namun, realitasnya tidak selalu begitu. Jika Anda menggunakan sebagian dari uang kebutuhan sehari-hari untuk trading, maka toleransi risiko Anda akan jauh lebih rendah. Setiap pergerakan harga akan terasa lebih berat karena memengaruhi kehidupan nyata Anda. Untuk memahami toleransi risiko Anda, saya punya tantangan sederhana untuk Anda. Coba catat reaksi emosional Anda selama 10 trade buruk berturut-turut. Apakah Anda merasa cemas, marah, frustrasi, atau justru tetap tenang? Data nyata dari pengalaman ini akan menjadi dasar yang sangat kuat untuk merancang manajemen risiko yang benar-benar sesuai dengan psikologi Anda. Setelah kita memahami psikologi dan toleransi risiko, sekarang kita akan mengaplikasikannya ke dalam praktik nyata. Salah satu faktor paling fundamental yang memengaruhi manajemen risiko adalah ukuran modal awal dan tujuan keuangan Anda. Ini adalah fondasi yang akan menentukan seberapa agresif atau konservatif Anda harus bersikap. Mari kita mulai dari yang paling umum, trader modal kecil. Jika Anda baru mulai atau memiliki modal terbatas, manajemen risiko Anda harus sangat ketat. Aturan yang paling sering disarankan adalah menetapkan risiko per trade yang sangat kecil, antara 0,25% hingga 1% dari total modal Anda. Tujuannya bukan untuk menjadi kaya dalam semalam, tapi untuk bertahan hidup. Fokus pada pembelajaran dan perlahan-lahan menumbuhkan modal Anda
Hindari leverage yang terlalu tinggi karena itu bisa menghabiskan modal Anda dalam sekejap. Sekarang, jika Anda sudah masuk ke kategori trader modal menengah, Anda punya sedikit lebih banyak ruang untuk bermanuver. Anda bisa mulai memvariasikan ukuran posisi dan bereksperimen dengan strategi diversifikasi yang berbeda. Mungkin Anda bisa mengalokasikan sebagian kecil modal untuk strategi yang lebih berisiko sebagai eksperimen terukur, sambil tetap menjaga sebagian besar modal di strategi yang terbukti berhasil. Ini memungkinkan Anda untuk tumbuh tanpa harus menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Terakhir, ada trader modal besar atau profesional. Di level ini, permainannya sudah sangat berbeda. Mereka tidak lagi hanya memikirkan risiko per trade, tapi lebih pada risk budgeting atau penganggaran risiko. Mereka menggunakan teknik canggih, seperti hedging untuk melindungi eksposur besar mereka. Bahkan, mereka mungkin memiliki tim manajemen risiko yang berdedikasi. Tujuannya adalah untuk melindungi modal yang sangat besar dari pergerakan pasar yang merugikan. Jadi, bisa kita lihat, tidak ada satu ukuran manajemen risiko yang cocok untuk semua. Aturan yang Anda terapkan harus selalu disesuaikan dengan modal awal dan tujuan keuangan Anda. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan trader profesional yang memiliki modal jutaan dolar. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri dan pastikan aturan risiko Anda realistis dan sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Setelah kita membahas modal, ada satu lagi faktor yang secara langsung memengaruhi cara kita mengelola risiko, yaitu gaya perdagangan Anda. Apakah Anda tahu gaya trading apa yang paling cocok untuk Anda? Gaya ini akan menentukan seberapa sering Anda mengambil risiko, seberapa besar ukuran posisi, dan apakah Anda akan membiarkan posisi terbuka semalam atau tidak. Mari kita mulai dari yang paling cepat, yaitu scalping. Seorang scalper adalah tipe trader yang masuk dan keluar dari pasar dalam hitungan detik hingga menit. Mereka mengambil risiko kecil per trade, tapi melakukannya banyak sekali dalam sehari. Fokus utama mereka bukanlah pada pergerakan harga yang besar, tapi pada eksekusi yang cepat dan mengumpulkan profit dari spread. Karena risikonya kecil per trade, manajemen risiko mereka sangat bergantung pada disiplin dan kecepatan. Selanjutnya, ada swing trading. Tipe trader ini memegang posisi lebih lama, bisa beberapa hari hingga beberapa minggu. Mereka mengincar pergerakan harga yang lebih signifikan. Dalam gaya ini, manajemen risiko menjadi sedikit berbeda. Stop loss tidak perlu seketat scalping, tapi manajemen drawdown atau penurunan sementara menjadi sangat penting. Swing trader harus mampu menahan fluktuasi pasar jangka pendek demi mendapatkan profit dari pergerakan tren yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Tipe ini jauh dari trading harian. Mereka memegang posisi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di sini, peran risiko fundamental dan alokasi aset menjadi jauh lebih dominan daripada stop loss teknis. Investor jangka panjang lebih fokus pada nilai intrinsik perusahaan atau aset, tren ekonomi makro, dan diversifikasi portofolio. Jadi, gaya trading Anda. Apakah Anda seorang scalper yang agresif, swing trader yang sabar, atau investor jangka panjang yang strategis akan menentukan sepenuhnya kerangka manajemen risiko yang Anda butuhkan? Cobalah bereksperimen. Temukan gaya yang paling sesuai dengan kepribadian dan ketersediaan waktu Anda. Dan dari situlah, Anda bisa membangun aturan risiko yang paling efektif. Seiring dengan berjalannya waktu, ada satu faktor yang akan terus berkembang dan secara fundamental mengubah cara Anda mengelola risiko, yaitu pengalaman dan tingkat pengetahuan Anda. Manajemen risiko itu seperti sebuah perjalanan. Aturannya akan berbeda untuk setiap tahapan. Mari kita lihat dari sudut pandang trader pemula. Jika Anda baru saja mulai, fondasi yang paling penting adalah menerapkan manajemen risiko yang sangat konservatif. Saya sangat merekomendasikan untuk membatasi risiko Anda pada 0,5% hingga 1% per trade. Jangan pernah lebih dari itu. Ini bukan waktunya untuk menjadi agresif. Fokus Anda seharusnya adalah belajar. Dan salah satu alat belajar terbaik adalah jurnal trading harian. Catat setiap keputusan Anda, emosi Anda, dan hasilnya.
Ini adalah data berharga yang akan membangun rulebook pribadi Anda. Ketika Anda sudah menjadi trader menengah, Anda mulai memiliki pengalaman dan data dari jurnal Anda. Di tahap ini, Anda bisa mulai backtest strategi yang Anda yakini. Anda sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Setelah Anda melihat hasil yang konsisten dan positif, barulah Anda bisa mulai menskalakan posisi Anda secara bertahap. Ingat, scaling up harus didasarkan pada hasil yang konsisten, bukan karena euforia. Dan bagi trader berpengalaman, permainannya sudah berada di level yang sangat teknis dan kompleks. Mereka sudah tidak lagi hanya memikirkan 1% per trade, tapi lebih pada konsep seperti risk parity, di mana mereka menyeimbangkan risiko di seluruh portofolio. Mereka menggunakan position sizing berbasis volatilitas, menyesuaikan ukuran posisi mereka berdasarkan seberapa berisiko suatu aset. Mereka bahkan bisa melakukan hedging, silang pasar untuk melindungi portofolio mereka dari risiko yang lebih besar. Poin penting yang ingin saya tekankan adalah kuasai manajemen risiko dasar dulu. Jangan terburu-buru mencoba teknik-teknik lanjutan seperti hedging jika Anda bahkan belum konsisten dengan 1% risiko per trade. Teknik-teknik canggih tanpa fondasi yang stabil hanya akan meningkatkan kemungkinan Anda gagal. Sekarang, kita sudah membahas semua faktor personal yang membentuk manajemen risiko Anda. Tapi, ada satu lagi elemen penting yang tidak boleh kita lupakan. Pasar itu sendiri. Pasar tidak pernah statis. Ia selalu berubah, bergelombang, dan dinamis. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif harus responsif dan mampu beradaptasi. Poin pertama, Anda harus selalu mengevaluasi volatilitas pasar. Apakah pasar sedang bergerak tenang? Ataukah sedang sangat bergejolak? Aturan ukuran posisi Anda harus bisa disesuaikan. Kita bisa menggunakan indikator seperti average true range ATR atau implied volatility untuk menilai seberapa besar pergerakan pasar. Jika volatilitas naik, maka ukuran posisi Anda harus diturunkan dan sebaliknya. Jangan pernah menggunakan ukuran posisi yang sama saat pasar tenang dan saat pasar bergejolak. Poin kedua, penting untuk selalu melakukan liquidity checker atau pemeriksaan likuiditas. Likuiditas pasar bisa berubah drastis, terutama saat ada berita besar yang dirilis atau pada jam-jam sepi trading. Saat likuiditas rendah, spread akan melebar dan eksekusi posisi bisa menjadi sulit. Maka, pada saat-saat seperti ini, Anda harus mengurangi exposure atau bahkan menghindari trading sama sekali. Ini adalah bentuk perlindungan diri dari pergerakan harga yang tidak terduga. Dan yang ketiga, selalu miliki rencana kontingensi atau rencana darurat. Tidak peduli seberapa sempurna analisis Anda, ada kalanya skenario terburuk terjadi. Apa yang akan Anda lakukan saat pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda secara tiba-tiba? Apakah Anda memiliki trailing stop yang akan melindungi sebagian profit Anda? Atau timing stop untuk keluar dari posisi yang tidak bergerak sesuai ekspektasi? Atau mungkin Anda akan keluar bertahap untuk meminimalkan kerugian? Memiliki rencana darurat akan menyelamatkan Anda dari keputusan panik di saat-saat kritis. Seperti yang ditunjukkan pada grafik ini, manajemen risiko bukanlah aturan yang kaku, ia adalah sebuah proses penyesuaian yang terus-menerus. Ketika risiko pasar meningkat, Anda harus menyesuaikan aturan Anda. Dengan beradaptasi pada kondisi pasar yang dinamis, Anda tidak hanya melindungi modal, tapi juga meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang Anda. Nah, setelah kita mengupas tuntas semua faktornya, dari psikologi hingga kondisi pasar, sekarang kita tiba di bagian yang paling penting. Bagaimana kita merangkum semuanya menjadi sebuah kerangka kerja yang praktis dan sesuai untuk Anda? Mari kita bahas langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah kembali ke awal. Tentukan tujuan finansial dan horizon waktu Anda. Apakah Anda ingin pendapatan bulanan, pertumbuhan modal, atau preservasi? Apakah Anda punya waktu harian, mingguan, atau hanya bulanan? Jawaban ini adalah fondasi yang akan memandu setiap keputusan Anda. Langkah kedua adalah mengukur toleransi risiko Anda. Ini bukan hanya tentang menebak-nebak, tapi tentang data nyata. Anda bisa melakukannya dengan simulasi. Misalnya, bayangkan
Jika modal Anda mengalami drawdown 10%, 20%, atau bahkan 30%, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda panik atau tetap tenang? Data emosional ini sangat berharga. Langkah ketiga, barulah Anda bisa menetapkan aturan ukuran posisi yang konkret. Berdasarkan toleransi risiko Anda, putuskanlah berapa persentase modal yang siap Anda risikokan per trade. Apakah 0,5%, 1%, atau mungkin 2%? Aturan ini adalah jantung dari manajemen risiko Anda. Langkah keempat adalah disiplin. Selalu gunakan jurnal trading dan ukur performa Anda dengan KPI Key Performance Indicators. Pantau win rate persentase kemenangan, reward, risk rasio keuntungan vs kerugian, dan ekspektasi harapan keuntungan rata-rata per trade. Angka-angka ini akan memberitahu Anda apakah strategi Anda benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, langkah kelima, lakukan review berkala. Pasar dan kondisi pribadi Anda bisa berubah. Luangkan waktu setiap kuartal atau setiap kali Anda mengalami drawdown signifikan untuk mengevaluasi kembali semua poin di atas. Apakah aturan risiko Anda masih relevan? Apakah strategi Anda masih bekerja? Kunci utamanya ada di sini. Mulai dari yang sederhana. Jangan terburu-buru membuat sistem yang sangat kompleks. Fokuslah pada konsistensi. Karena pada akhirnya, konsistensi akan selalu mengalahkan kompleksitas prematur. Dengan kerangka ini, Anda tidak hanya melindungi modal, tapi juga membangun jalan menuju kesuksesan trading yang berkelanjutan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Jika ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang dari video ini, itu adalah manajemen risiko adalah perjalanan pribadi Anda. Ia tidak bisa di-copy paste dari orang lain. Kita sudah melihat bahwa manajemen risiko yang efektif sangat dipengaruhi oleh psikologi, modal, gaya trading, pengalaman, dan kondisi pasar yang dinamis. Ini adalah perpaduan unik dari semua elemen tersebut yang membentuk Anda sebagai seorang trader. Oleh karena itu, tugas Anda adalah membuat kerangka manajemen risiko yang jelas dan terukur. Tetapkan aturan yang bisa Anda ukur, seperti berapa persen risiko per trade, dan lakukan pengukuran rutin seperti yang kita bahas. Tanpa aturan yang jelas, Anda hanya akan bermain-main dengan spekulasi, bukan trading yang profesional. Kunci untuk berhasil adalah mulai dari yang kecil, catat, dan terus dioptimalkan. Konsistensi adalah kuncinya. Dengan melakukan ini, Anda memastikan satu hal yang paling penting, Anda akan tetap berada di pasar untuk jangka panjang, belajar dari setiap trade dan terus berkembang. Sekarang, saya ingin memberikan Anda satu langkah cepat yang bisa Anda lakukan hari ini. Jangan tunggu besar. Buat satu aturan manajemen risiko sederhana hari ini. Misalnya, saya akan mengambil risiko maksimal 1% per trade dan jalankan aturan itu tanpa terkecuali selama 30 hari berikutnya. Ini akan membangun fondasi disiplin yang sangat Anda butuhkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap pembahasan ini memberikan pencerahan dan motivasi untuk Anda. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa isinya bermanfaat. Komen di bawah dengan satu aturan manajemen risiko yang akan Anda terapkan. Dan subscribe ke channel ini untuk tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.